Ngotot bela kuropat para Habib. Abu Yasyar icio mas bantet sekat mat Buya Yahya. Baru-baru ini Buya Yahya ditantang debat oleh Abu Yasyar icio mas Banten. Menurut kabarnya, mereka dipertemukan gara-gara Buya Yahya memberikan pembelaan mengenai kisah-kisah kuropat yang disebut kisah-kisah karomah dari para Habib. Para Habib disebut memiliki kesaktian-kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Hal itu karena mereka adalah keturunan Rasulullah serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Buya Yahya pun menyuruh jamaahnya untuk mempercayai itu. Namun Abu Yasyar dengan tegas berkata bahwa itu sama sekali tidak benar. Itu bohong, dusta atau kuropat. Karena itu pun mereka dipertemukan untuk berdebat. Namun justru Buya Yahya tak berkutik ketika bertemu atau berhadapan langsung dengan Abu Yasyari, di mana ketika itu ia berkata, tak siap untuk berdebat dengan Abu Yasyari. TIJ iri karena nggak bisa ke Tarim. Bisa jadi. Daripada ke Tarim, mending gua ke Rusia. Daripada ke Tarim, mending gua ke Hawaii. Saudara, kalian ke Tarim ngapain? Naik haji? Nggak mungkin. Terus, melancong? Nggak perlu ke sana. Jelas. Kita ke Hawaii. Surga, saudara, Hawaii. Surga dunia. Ke Rusia kita. Indah, cewek-cewek cantik. Surga dunia. Ini kita samakan dengan surga. Kayak tempat jin buang anak aja pede kalian bilang taman surga lah, inilah, itulah. Itu kan moncong-moncong kalian itu. Apakah Allah berkata begitu? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Dari zaman dulu, datuk-datuk kalian juga muter-muter di situ. Kota dikutuk kok bilang kota dirahmati. Kambing-kambingnya kurus, sapinya kurus, kudanya kurus, untanya kurus, keledainya, keledai kurus, orangnya juga kurus. Kalau ke sini baru gemuk-gemuk. Jadi kalau nggak bisa tanggung jawab, nggak usah cerita-cerita dongeng kayak gitu, memuakkan. Kau bilang seluruh ahli Tarim demo. Kau bilang sama seluruh ahli Tarim kirimkan gualat. Di sana orang bisa terbang. Di sini burung yang terbang. Hebat mana coba? Di tempat kami, di Indonesia, di Nusantara, di Aceh, wabil khusus, yang terbang burung, sendal, piring. Kami nggak cerita, ada piring terbang, itu jalur jin datang kemari dari planet Azrok. Kami nggak. Itu ada KDRT di rumah. Makanya piringnya terbang, saudari. Jadi kalau bacot itu harus sesuai. Kami aja yang tinggal seperti surga. Walaupun kata orang tanah kita tanah surga, walaupun salah kelola, kami tidak pede untuk ngomong. Kita kan tinggal di surga, nggak berani kami. Karena secuil pun, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang menyamai surga. Sedangkan kenikmatan surga aja, sedikit aja Allah berikan, Allah titipkan. Di sana ada yang terbang, nurunin hujan susu, inilah, itulah, banyak kali tetek bengek. Kami mau susu nggak perlu ke langit. Peras itu sapi, yang betina. Peras itu kambing. Yang betina, saudara. Segala biota laut ada di sini. Segala hewan dan tumbuhan ada di sini. Termasuk tumbuhan surga. Kami nggak sombong. Wallahi bukan di ladang aneh. Jelas. Daun surga, tanaman, tumbuhan surga. Tanaman itu bukan tumbuhan, nggak bisa tumbuh sendiri kalau nggak ditanam. Itu nggak perlu umar motor, nggak perlu umar kendor. Kami aja orang bilang tanah kita tanah surga. Walau salah kelola, itu kami nggak ngaku sendiri, orang yang bilang. Kami nggak bilang-bilang sendiri. Kami tinggal di surga. Kenikmatan surga ada di negeri kita. Kami nggak bilang seperti itu, orang bilang. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi gue kagak ada hubungan dengan Tarim, kagak ada hubungan apa-apa, kagak ada tendensi apapun. Cuman cerita-cerita begini memuakkan. Tarim beginilah, Tarim begitulah, ini begitu. Lebay. Kenapa? Karena itu bukan anjuran ataupun ajaran dari agama. Ajaran datuk. Datuknya pun gak jelas. Apa didengar dari orang gak jelas? Saudari. Jadi, ala kulli hal. Kalau ngomong itu lihat-lihat dong.
Kampung kita itu layak nggak dibandingkan dengan surga? Layak nggak disandingkan dengan surga? Ini kampung kayak neraka, kampung kayak kena kutuk, kampung kayak kena azab. Koar-koar di media sosial, kampung saya indah seperti surga. Di sana ada makam Nabi Hud. Sejak kapan? Dari mana ente tahu kalau itu makam Nabi Hud? Ente ikut nguburin juga. Indonesia adalah bintu terim. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini nanam korma bagus. Coba bawa tanaman surga ke sana, tumbuh nggak? Kalau tumbuh di sana tanaman surga, agak-agak aku percayalah dikit. Walaupun nggak aku yakini, walaupun nggak aku imani. Coba bawa, ambil, datang kemari, bawa biji, tanam di sana. Tumbuh nggak tanaman surga? Kalau tumbuh berarti benar, itu tanah surga. Tanah surga akan menumbuhkan tanaman-tanaman surga. Saudari, ini waduh luar biasa di Indonesia, di Nusantara. Jadi kalau di sana surga, kenapa kalian berbondong-bondong kemari? Kagak ada orang yang keluar dari surga, kagak ada orang yang ngungsi dari surga, kagak ada orang yang membelakangi surga. Surga surgi tiap hari. Tarim taram. Tiap hari gitu gua dengar. Logikanya, orang kalau udah dalam kenikmatan, orang dalam kelezatan, orang dalam surga, nggak mungkin dia nggak betah. Ini yang brojol kemarin juga bawa. Terus hina lagi. Tanah leluhur kami. Apa hak kalian hina-hina tanah leluhur kami? Giliran ku hina balik, sekarang kalian marah kan? Nah, kalau kita kira marah, jangan suka cubit orang. Sekarang gua tantang kalian. Bilang sama datuk-datuk kalian yang ada di Tarim sana, kualatkan TIJ. Gua kagak percaya itu semua. Nongseng itu semua. Kota suci umat Islam, Mekkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Al-Quds, Palestina. Nah, di situ adalah arah kiblat pertama, letak kiblat pertama umat Islam sebelum di Mekkah. Apa enggak dosa? Mengajarkan orang tentang kesesatan, mengajarkan orang tentang ketidakbenaran. Rasulullah diklaim orang Tarim, Rasulullah diklaim orang Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekkah, besar di Mekkah. Pada akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Saudari, begitu gua diajarkan ilmu tentang riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagak pernah gua dengar dari gua kecil sampai gua udah tua. Gak pernah gua dengar Rasulullah itu orang Yaman loh. Kagak pernah, selain dari moncong Habib. Melihat Nabi taruh pasir, bekas kaki Nabi ada di pasir. Pret. Kampungku ini surga, kampung kalian neraka. Diserang sama Arab Saudi, nggak ngomong, diem. Paling ngomong Wahabi. Udah, kalau Wahabi yang serang, jangan diam aja. Kumpulkan seluruh wali, datang halau, jangan cerita dongeng mulu. Datuk saya punya siwak, bisa ngebom kapal-kapal Turki di zaman dulu sudah. Datuk saya bisa mundurin pesawat. Ini mundurin pesawat tempur. Saudara, aktifkan makam-makam datuk kalian itu yang katanya bisa menjatuhkan pesawat. Aktifkan. Ini sales kagak sekolah, sales kagak belajar ilmu marketing. Akhirnya bukan laku produknya, malah kaku, saudara. Ya, kaku. Mau pamer tapi nggak punya. Mau branding tapi nggak punya brand. Saudara, teriak gini, teriak gitu, bukti kagak ada. Nggak semua Habib, yang ku bilang yang begitu. Nggak ku bilang yang begana. Habib itu bukan cucu Nabi itu Sayyid, Syarif. Dari zaman dulu juga begitu. Nabi ketemu sama seorang perempuan masuk ke dalam kamar, berdua-duaan. Itu apa? Fitnah terhadap Nabi. Kalau kita diam sebagai kaum muslimin atas penghinaan terhadap agama Islam, nanti akan ditanya oleh malaikat. Nanti akan ditanya pertanggungjawaban kalian. Kenapa saat Nabi difitnah, saat Nabi diolok-olokkan, saat sahabatnya diolok-olokkan, kenapa kalian diam?
Datukku bisa gini, datukku bisa gitu, datukku bisa gini dan gitu. Datukku bisa terbang tinggi ke angkasa. Oi, paling-paling halu. La, la, la. Itu double sekali, saudara. La, la, la. Tidak, tidak, tidak. Kau mau bilang langit bocor, kau mau bilang langit datuk lu yang tambal, makanya ditarim nggak turun hujan. Terserah lu, itu nggak bener. Lawan saudara, lawan tidak kira-kira. Lawan tidak saudara. Lawan. Tiap hari taram tarim, itu surga. Dia betah di Indonesia. Dia betah keluar. Pulang kampung aja, tinggal di kampung gitu kalau memang surga. Nanti kasih tahu ke kami, enak loh tinggal di sini. Kalau ada ikan masukin ke pasir aja, mateng saudara. Kalau ada telur masukin pasir aja, nanti jadi telur rebus, telur gongseng. Saudara. Aduh. Pitung Datuk aneh. Hah? Sentot Alibasah Datuk aneh. Teguh Umar Datuk aneh. Cuman kalian yang punya Datuk. Jadi teman-teman bertanya, kira-kira kalau misalnya Kiai Abbas sebagai ketua PWILS Pusat mengembankan amanah untuk kita-kita ini dijadikan sebagai anggota PWILS resmi, terdata, tercatat, punya KTA. Kira-kira saya terima atau saya tolak? Saya bilang, terimalah. Terima aja bang, tuh salah satu orangnya. Terima aja. Terima aja TJ. Nah, kita mau lihat siapa yang ganggu kita, siapa yang berani framing kita. Saya memang rencananya enggak saya gitu untuk PWILS. Biar tersebar. Bukan saya PWILS di Aceh gitu. Saya walaupun bukan anggota PWILS, tetapi saya satu komando dengan Kiai Imad, satu komando dengan Kiai Abbas. Gitu. Kenapa saya live waktu itu? Karena saya ingin lihat siapa yang datang untuk melarang kegiatan kita. Organisasinya jelas, badan hukumnya jelas, kekuatan hukumnya jelas, strukturnya jelas. Tujuannya, ADRT-nya jelas, walaupun saya belum pernah membacanya, saudari. Tetapi, saya punya kepercayaan terhadap Kiai Imad, saya punya kepercayaan terhadap Kiai Abbas, saudari. Walaupun begitu banyak fitnahan yang datang di belakang layar kepada Kiai Abbas dan juga kepada Kiai Imad, saya lebih tahu dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dekat dengan Kiai Imad. Mereka tidak pernah dekat dengan Kiai Abbas. Begitu. Karena begini, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Ya, termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku cucunya itu yang tidak terdaftar, tidak terdata selama 550 tahun. Itu sama sekali nggak bisa dipercaya. Saya pernah dekat dengan mereka, saya ngomong seperti ini. Saya kenal mereka dari dekat. Si Sodik, si Alwi, si Kumar, pengacara Robitoh Alawiyah. Jadi geng mereka saya kenal duluan, mukibin-mukibinnya. Kenapa? Dulu saya dekat dengan mukibin. Setiap saya datang ke Banda Aceh, saya istirahatnya di tempat Ibin, markas Kibin, saudari. Yang baik-baik kita katakan. Mereka memang baik. Teman-teman saya itu yang mukibin itu baik, tapi sayang dimanfaatkan oleh cucu Nabi Kawi. Tapi mereka setelah saya menyeberang dari mereka nggak ada yang berani protes. Nggak ada yang berani komplain. Waliyum min awliya illah al-walidil As-Sayyid Al-Syarif Abuya Habibana Al-Habib Bahar Al-Hasani adalah darah daging Nabi. Darah daging Abu Lahab aja gua nggak percaya. Jangankan darah daging Nabi, darah daging Abu Lahab aja gua nggak percaya. Kalau tampang model gitu. Sorry ye. Mas siapa tadi? Mas Asegaf. Maaf ya. Baca kitab hafal, baca Quran hafal, dihafalin sama Kibin. Makanya bacanya gitu. Kenapa baca gitu? Hafal. Kalau ente bisa baca Quran, coba baca surat ini. B. Oke, mana Quran?
Khatam. Yang nanya siapa? Ibin. Kenapa ditanya surat itu? Supaya terkesan hafal, saudari. Baca bisa nggak? Ingat, saudari, orang yang suka playing victim, orang yang suka pamer, ya, flexing, orangnya itu nol, kagak punya. Kepribadiannya langka, kepribadiannya ganda, saudari. Nah, TIJ gimana kasus ijazah Jokowi menurut TIJ? Saya sudah pernah bilang. Nah, enggak, saya jawab ini. Enggak, saya jawab. Lah, kau tanya saya, enggak. Nah, ijazah Jokowi itu asli. Kalaupun ijazah dia palsu, berarti kita yang bodoh. Masa kita mau dipimpin oleh orang yang nggak punya ijazah? Dan satu lagi, saya percaya dengan omongan ini dan saya yakin dengan omongan ini. Yang diperlukan skill, bukan ijazah. Selama ini kita salahkan pemerintah. Di Indonesia ini parah nih. Ijazah udah sekolah, capek-capek, biaya banyak. Tapi pekerjaan, skill nggak dilihat. Itu salah. Yang perlu dilihat skill. Dia sangat cocok jadi pemimpin di negeri ini. Skillnya sebagai tukang kayu bisa menempa baik dirinya maupun anaknya untuk maju di pilpres, saudara. Itu orang pinter. Kalau orang pinter, simsalabim abrakadabra, jadi. Maka jadilah ia. Ini cerita banyak sekali begini begitu. Ini kita didukung oleh langit. Pokoknya langit, bumi, semua mendukung dia. Tapi pas pemilu kalah. Kemudian cap orang lain curang. Padahal dia udah curang, kalah lagi. Sial memang seumur hidup orang kayak gitu. Udah kalah, curang lagi. Udah curang, kalah lagi. Nyalahin orang lain curang. Padahal udah black campaign. Nah. Salamullah alaikum ya al-wali al-gutub. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, masya Allah, al-wali al-gutub, Abdul Aziz Jazuli, masya Allah. Abdul Aziz bin Jazuli, saudara, al-wali al-gutub kita, saudara.